Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 anggota, yaitu dengan saya sendiri, Putri Wirdawati, dengan rekan saya, yaitu Ririn Aminah. Kami akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi. Di dalam sistem teknik dokumentasi ini ada 2 diagram, yaitu diagram arus data dan diagram arus data ke dalam subsistem. Yang pertama itu diagram arus data atau data flow diagram. Diagram arus data menggunakan simbol untuk menandakan sebuah proses sumber data dan entitas dalam sebuah sistem. Pemakaian utamanya adalah analisis sistem dan perancangan sistem. Diagram arus data digunakan oleh analisis sistem untuk mendokumentasikan perancangan logis sistem guna membantu pengguna memahami proses kerja sistem. Penggunaan diagram arus data bertujuan untuk memisahkan secara jelas proses logis dari sistem analisis dari proses fisik perancangan sistem. Yang kedua itu ada diagram arus data ke dalam subsistem. Untuk memudahkan penafsiran diagram arus data, terutama pada gambaran yang lebih detail dan rinci. Biasanya diagram arus data ini dipecah-pecah ke dalam sebagian yang lebih kecil. Ini digunakan untuk mengantisipasi jika gambar membutuhkan tingkatan yang lebih rinci. Untuk menjelaskan kepada pembaca, sistem diagram arus data diawali dengan penampilan diagram konteks atau konteks diagram yang bertujuan menjelaskan gambaran ringkas tentang sistem tersebut. Diagram ini menjelaskan sistem memproses data dan entitas eksternal yang menjelaskan arah dan tujuan sebuah proses sistem. Selain itu, di dalam diagram arus data itu terdapat 5 elemen, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, proses tempat penyimpanan data, dan kamus data. Kelima elemen ini dikombinasikan guna memperlihatkan bagaimana data diproses. Lalu di dalam sumber data, di dalam diagram arus data ini terdapat 5 sumber. Yang pertama itu sumber data dan tujuan. Yang kedua, arus data atau data flow. Yang ketiga, proses kegiatan. Yang keempat, tempat penyimpanan data. Dan yang kelima, kamus data. Selanjutnya ada bagian alir atau flow chart. Bagian alir atau flow chart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Bagian alir flow chart merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Sebuah bagian alir akan representasikan grafikal pada suatu sistem yang menggambarkan terjadinya relasi fisik antara entitas kuncinya. Auditor analisis sistem, perancangan sistem, dan pemrograma merupakan orang-orang yang paling mengenal notasi ini. Selanjutnya itu ada simbol bagian air. Simbol bagian air ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, simbol masukan atau keluaran merupakan media yang memberikan input atau pemrosesan output dari suatu sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan merupakan media yang dipergunakan untuk memproses data atau menunjukkan kapan proses dilakukan secara manual. Yang ketiga, simbol penyimpanan atau stroke simbol. Media ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang semacam waktu penunggu diproses oleh sistem. Yang terakhir itu ada simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data dan barang mengalir. Media ini menjelaskan awal atau akhir sebuah sistem, bagaimana membuat keputusan dan komentar yang dibutuhkan. Nama saya Ririn Aminah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Wirdawati.
Jadi di sini ada simbol bagan alir. Yang pertama yaitu database. Penjelasannya, data yang disimpan secara elektronik dalam database. Yang kedua, pita magnetis. Penjelasannya, data yang disimpan dalam pita magnetis, pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Dan yang ketiga, gambar file dokumen kertas. Penjelasannya, file dokumen kertas huruf mengidentifikasikan file urutan pemesanan, N sama dengan secara numerik, yang A sama dengan secara alfabet, yang D sama dengan berdasarkan tanggal. Gambar yang keempat, jurnal atau buku besar. Penjelasannya, jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Selanjutnya ada jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area bertanggungjawaban dalam organisasi. Jenis khusus bagan alir yang disebut bagan alir pengendalian internet atau Internet Control Flow Card digunakan untuk mengidentifikasikan kelemahan atau inefisien sistem. Dan di bawah ini ada gambar, bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya, pedoman bagan alir. Pedomannya itu ada 7. Yang pertama, memahami sistem. Yang kedua, mengidentifikasikan entitas untuk dibuat bagan alir. Dan yang ketiga, mengelola bagan alir. Yang keempat, ada secara jelas memberi label semua simbol. Yang kelima, konektor halaman. Dan yang keenam, gambar sketsa kasar dalam bagan alir. Yang ketujuh, gambarlah salinan final bagian alir. Selanjutnya, bagan alir program. Bagan alir program atau program flowcard mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program, seperti bagan alir sistem yang di bawah ini. Selanjutnya, diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau DPB adalah secara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Simbol-simbol diagram proses bisnis yaitu: yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Yang kedua, mengabadikan komponen-komponen tertentu. Yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Yang keempat, mengelola bagan alir. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Yang keenam, menggambar sketsa kasar DPB. Yang ketujuh, menggambar salinan finansial. Selanjutnya, simbol diagram proses bisnis. Di sini ada penjelasannya sendiri, digambar sudah jelas, dan ada berikut diagram proses bisnis pemrosesan pengajian S&S. Di sini sudah dijelaskan juga. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.